Viko dengan wajah riangnya menenteng komik jenaka kesukaannya yang baru saja ia beli di toko buku. Tidak Viko sangka, toko buku yang letaknya ada di tengah-tengah desa ini memiliki banyak koleksi buku yang ia suka. Ia dan ayah mampir sebentar ke toko buku itu. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Pak Joko, teman lama ayah. Rumah Pak Joko berada di lingkungan pedesaan. Terlihat oleh Viko pemandangan khas desa yang masih tampak begitu asri. Banyak pepohonan tumbuh subur di sisi kanan dan kiri jalan. Selain alamnya yang masih hijau, desa ini juga masih jauh dari kata modern. Bahkan ketika diperhatikan oleh Viko, banyak rumah yang bagian terasnya masih dihiasi lampu teplok yang memakai minyak tanah. Kebetulan rumah Pak Joko sudah memiliki akses listrik. Walau begitu, saat ayah memarkir mobil di depan rumah Pak Joko, Viko melihat ada beberapa lampu teplok yang memakai minyak tanah menghiasi pelataran rumahnya. Sebelum mereka turun dari mobil, ayah mengingatkan Viko untuk bersikap sopan selama berada di rumah Pak Joko. Menurut ayah, sebagai tamu, kita harus menghormati tuan rumah. Viko hanya mengangguk mengiyakan nasihat ayah. Perhatian Viko kini tersita oleh pemandangan rumah tua yang sepertinya sudah sangat lama berdiri. Ia memerhatikan dinding dan tiang kayu khas rumah pedesaan yang entah mengapa membuatnya sedikit takut. Selamat datang semuanya. Mereka disambut hangat oleh Pak Joko yang bahkan sudah menyediakan beberapa hidangan untuk Viko dan ayah. Ayah dan Pak Joko terlihat menikmati suasana hari ini. Mereka dengan wajah senang berbincang hangat hingga malam tiba, sambil menikmati hidangan yang disiapkan Pak Joko. Perbincangan mereka sejenak terpotong oleh listrik yang tiba-tiba mati. Namun, Pak Joko menyampaikan bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi di desa ini. Viko kurang menikmati kunjungan hari itu. Ia bosan, tidak ada yang bisa diajak untuk bermain dan mengobrol. Tidak ada televisi dan barang lainnya yang dapat menghibur Viko. Hanya ada sebuah radio yang bahkan tidak bisa dinyalakan karena mati listrik. Tiba-tiba Viko teringat bahwa ia baru saja membeli komik komedi saat mampir ke toko buku tadi. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil buku tersebut dan masuk ke kamar tamu untuk membacanya menggunakan senter kecil yang disiapkan ayah di ransel Viko. Malam semakin larut. Pak Joko sudah kembali ke kamarnya. Begitu juga dengan ayah yang sudah memasuki kamar yang disediakan Pak Joko untuk istirahat. Namun, lain halnya dengan Viko. Ia masih semangat membaca buku yang belum selesai ia baca. Viko begitu asyik membaca hingga tertawa keras dan tanpa sadar membangunkan ayah yang sedang tidur. Untuk kedua kalinya, ayah menghampiri Viko. Viko, ini sudah malam. Lanjutkan besok saja membaca bukunya ya. Ucap ayah. Tidak mau aku mau membacanya sampai habis malam ini, tolak Viko. Ayah kemudian bercanda. Kata ayah hati-hati dengan hantu desa yang suka menghampiri anak kota yang berisik. Viko tertawa mendengar candaan ayahnya itu. Ia lalu pura-pura tidur menunggu ayahnya kembali tidur. Setelah itu, Viko kembali membaca komiknya. Sekali lagi Viko tertawa keras saat membaca cerita lucu di komik tersebut.
Ia benar-benar terbawa suasana jenaka pada gambar di buku tersebut. Namun, tiba-tiba ada suara wanita tertawa tepat setelah Viko tertawa. Padahal tidak ada wanita di rumah itu. Suara tersebut seperti dengan sengaja menyambut suara Viko. Viko bingung. Suara siapa tadi? Viko mencoba untuk tenang. Ia berusaha memberanikan dirinya melihat ke ruang tamu. Namun yang ia temukan hanya kursi dan meja kosong tanpa ada satupun orang menempatinya. Bersamaan dengan itu, suara tersebut kembali muncul tepat dari arah ruang tamu. Ayah, ada hantu! Viko langsung berteriak keras sambil menangis. Mendengar suara Viko, ayah terbangun dan langsung menghampiri Viko di ruang tamu. Viko langsung memeluk ayahnya dan berkata bahwa ada suara wanita dari ruang tamu. Sejenak ayah bingung. Namun tidak lama ayah langsung menemukan sumber suara tersebut. Suara itu ternyata berasal dari radio yang tiba-tiba menyala karena listrik juga baru saja menyala. Viko tertawa lega setelah tahu hal itu. Namun ia tetap meminta maaf kepada ayah karena tidak menuruti nasihat ayah tadi. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!